Halo guys, di konten kita yang sekarang kita bakal ngebahas tentang Q&A sepasang suami istri. Karena kan udah lama banget gak buat konten. Nah sekarang gue sama Loli pengen buat konten, tapi konten ini lebih ke apa ya? Tentang kita, bukan tentang keluarga, tapi tentang kamu dan aku. gue sama Loli yang sudah nikah hampir 9 tahun. Pasti banyak banget yang pengen gue tanyain ke Loli, dan Loli pun pasti pengen nanya juga ke gue. Masa sih? Tuh, ada pengganggu satu, tapi kita hiraukan saja. Oke. Pertanyaan pertama, random question nih guys. Tapi ini sebenarnya pengen banget gue tanyain, walaupun tanpa konten gue pengen banget nanyain. Satu. Sayang, Ya. setelah 9 tahun kamu nikah sama aku, apa sih yang kamu rasain nikah sama aku, hidup bareng sama aku 9 tahun? Semoga kan ya pastilah kita punya harapan selamanya, tapi apa gitu yang kamu rasain Ini setelah 9 pertanyaannya tahun? aja apa? Ya harapan kamu sama 9 apa yang kamu rasain 9 tahun? Yang aku rasain itu macam-macam, nano-nano. Semuanya ada, sedihnya ada, senangnya ada, dikasih bahagianya ada, semuanya pokoknya campur-campur yang namanya pernikahan. Karena kan menyatukan dua kepala yang berbeda kan gak gampang ya. Jadi kalau orang bilang mau mulus-mulus aja sih itu kayaknya enggak sih. Tapi semuanya itu bakal dapat pelajaran dari yang apa kita jalani selama 9 tahun. Siap. Oke. Yang kedua, apa Gantian sih? dong. Loli yang Kalau kamu apa emang 9 tahun sama aku? Gimana rasanya? Gimana? Ya beda jauh, susah seneng sama-sama, senang happy. Klasik. gak beda jauh. Susah senang Gak happy. beda jauh, gampang banget ya copy paste-nya. Ya pastilah itu relatif. Jawabannya sebenarnya relatif. Pokoknya 9 tahun yang pasti aku makin tanggung jawab, makin cinta, itu udah pasti. Ya harus. Suka dukanya pasti ada, tapi kan itu harus kita hadapin. Gimana pun 9 tahun itu kita belajar satu sama lain buat saling mencintai, dan makin belajar Menerima. untuk merubah satu perbedaan menjadi satu kesatuan yang sama gitu loh. Ya udah itu aja sih kalau misalnya aku ke kamu gitu. Tapi kamu apa yang bikin kamu tuh ngerasa kadang-kadang ada di titik ups and downs kamu tuh apa? Ya kalau lagi ups, ya udah. Lagi Iya. kayak gitu ya. Nggak, maksudnya kalau lagi ups and down ya pasti ada lah dalam pernikahan, dalam setiap, bukan pernikahan aja, kita ngejalanin kehidupan pun juga ups and down, apalagi pernikahan gitu loh, ngerti Betul. nggak botak? Iya. Gitu, jadi kita emang harus saling menguatkan, karena yang namanya pernikahan itu bukan satu doang yang goes, dua-duanya goes gitu. Kalau misal satu doang yang goes mah yang satunya lagi lelah tuh. Benar, gue setuju. Aku setuju ya. Oke, yang sekarang aku pengen tahu, kamu sekarang tanya dong ke aku. Apa yang pengen kamu tanya? Kok aku pengen tahu ya kamu nanya apa? Karena dari tadi aku terus yang nanya. Aku mau nanyain dari saat aku mau nanya, kamu itu lebih mendahulukan anak atau istri? Jujur ya, jujur. Kalau sekarang aku mendahulukan anak. Enggak, Kenapa? jangan bicara sekarang atau nanti. Dari Enggak, kamu sekarang aku aja. ada alasannya. Sekarang anak-anak kita masih kecil. Anak-anak kita masih kecil itu pasti aku akan mendahulukan dan merhatiin anak-anakku dulu. Tapi pada saat mereka besar, seiring berjalannya waktu mereka udah bisa mandiri apa, pasti aku lebih mendahulukan kamu. Kenapa? Karena kamu istri aku. Sekarang anak-anak itu lagi butuh banget apa ya, bimbingan, pengawasan, perhatian dari kita. Jangan sampai mereka itu malah jadi ngerasa kurang perhatian apa gitu. Makanya aku ngedahuluin mereka, tapi bukan berarti aku juga nggak menyampingkan aku. mendulin kamu, enggak gitu. Tapi sekarang karena umur anak-anak masih butuh itu, jadi aku akan berperan sebagaimana mestinya. Nanti pada saat anak-anak melewati umur itu, aku akan lebih ke kamu gitu loh. Jadi ada fasenya lah kalau untuk itu. Wes nggak? Wes. Setuju nggak? Top saya. Kalau aku sih, kalau misalnya aku disuruh pilih ya antara kamu sama anak-anak, ya aku milihnya kamu dulu sih. Hah? Gimana? Aku milihnya kamu dulu. Oh maksud sih? Kenapa tuh? Ya karena kalau misalnya aku sama kamunya udah benar,
nanti apa yang kita rasain, apa yang kita udah jalanin semuanya nih, misal kamu udah bener-bener nih baik gitu. Yes. Nah terus anak-anak tuh bakalan kena dampaknya gitu loh. Jadi aku sih mengutamakan antara hubungan aku dan kamu dulu, baru ke anak-anak. Betul. Ada yang setuju nggak kayak gitu? Jadi jawabannya Chris sama jawaban aku antara ini rada nyimpang. Kalau dia lebih mendahulukan anak-anak, kalau aku lebih mendahulukan aku dan Chris dulu, baru nanti anak-anak. Karena emang polanya begitu. Kalau misalnya kitanya udah benar, udah baik nih ya, apalagi udah mau 9 tahun pernikahan insya Allah ya, nanti juga ke anak-anaknya pun akan baik. Yang pentingnya bentengnya itu ada di aku dan kamu gitu loh. Kalau aku sih lebih percaya gitu ya sekarang, lebih memikirkannya, memahaminya, oh gitu ya, ternyata harus hubungan antara bapak ibunya dulu yang baik, baru mendapatkan anak-anak yang tumbuh di Akan berdampak ke anak-anak gitu. iya, tumbuh di keluarga yang baik gitu. Kamu lagi nanya cepet satu Ya. pertanyaan terakhir. Intinya sih semua punya persepsi masing-masing ya. Ya, Mungkin dari kamu gitu, dari aku gitu. Cuman intinya dua poin yang beda ini kita jadiin satu. Intinya nggak ada yang utama. Pokoknya rumah tangga kita, keseluruhan keutuhan rumah tangga kita adalah keutamaan semuanya. Keutamaan rumah tangga kita adalah kebahagiaan aku, kebahagiaan kamu, dan kebahagiaan anak-anak. Jawabannya cuma satu itu doang. Jadi nggak ada yang bisa kamu utamain siapa, anak-anak itu atau kan POV aku istri. itu kamu. Jadi buat aku sih utamain semuanya sama buat Yang aku. nonton juga pasti ada Gimana menurut kamu? pandangannya Komen di berbeda. bawah. Komen di bawah. Nanti Dan kalau saya mungkin apa, teman-teman di bawah boleh komentar menurut kalian gimana. sudut pandang aku apa sudut pandang Chris yang kalian setujuin? Apa kalian punya sudut pandang sendiri? Nanti Boleh kita komentar di share. bawah. Nanti mungkin Oke, di satu konten yang pertanyaan berikutnya terakhir. lagi kita juga akan ya kalau ada saran atau apa gitu boleh dikasih komen bikin konten apa tentang Q&A pernikahan atau Q&A tentang cara ngerawat anak gimana boleh lah. Ini udah pegal satu kali. Pertanyaan Satu kali lagi. Kamu apa aku sweet? Oke, kamu. Oke. Apa harapan kamu untuk pernikahan kita? Aku Klasik cuman sih. mau pernikahan kita itu jadi yang pertama dan yang terakhir karena apa ya, buat aku percaya banget kalau kita menjalin keluarga yang utuh, anak-anak akan hidup dan mempunyai penilaian yang baik Nah itu yang tadi aku maksud jelasin. di luar sana, di keluarga di sana, dan cara pikir mereka pun juga dia tidak berasal dari keluarga yang broken home apa, itu akan beda sekali sama orang yang Ya emang tapi kita nggak sorry to say tapi nggak, kita nggak kita tidak nyebutin ya, tidak nggak menyudutkan nyebutin. semua orang yang bercerai itu broken home, Enggak, tapi nggak. mayoritas di Indonesia ya, di Indonesia khususnya orang Indonesia itu masih sangat kuno pemikirannya. Jadi kadang ngeliat orang yang orang tuanya cerai langsung dibilang broken home kayak gitu-gitu. Nah, Padahal nggak juga loh. padahal sebenarnya nggak gitu juga, Jadi tapi jangan ya, jangan ini. bukan termakan dari omongan orang atau apa, Kamu tapi juga kita jangan mikirin apa. pengen kita menumbuhkan anak-anak, merawat anak-anak dengan utuh. Karena apa ya, membentuk anak-anak dari keluarga yang utuh akan sangat berbeda dengan apa ya, membentuk anak-anak dari keluarga ini yang harapan tidak aja, utuh gitu loh. harapan untuk aku dan kamu. Jadi harapan buat aku Iya. sama Loli ya kita bisa membesarkan anak-anak bareng-bareng terus-terusan. Udah itu sih simple aja lah. Oke guys, Sesimpel itu. Oke. sesimpel itu karena itu udah jalannya rumah tangga, garis hidup rumah tangga suami istri punya anak ya begitu, harmonis, keharmonisan yang dijaga. Oke, thank you for watching guys. See you. Bye bye. Bye-bye. Jangan lupa. Like, comment, subscribe. Dah.